Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kabar semuanya, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang SKI paket 2 berada di halaman 52, 53 dan selanjutnya. Oke, di pembahasan ini kita akan membahas Sunan Gresik, Sunan Ampel dan Sunan Giri. Nah, untuk yang tugas keterampilannya belum selesai, yaitu menggunakan atau membuat mind map, tolong segera diselesaikan ya. Oke, yang pertama, daerah asal Sunan Gresik daerah asal kelahiran Sunan Gresik ya. Berada di daerah mana ini? Ini kemarin sudah ya, ini bagi yang belum. Ini jawabannya adalah Persia. Yang kedua, Sunan Maulana Malik Ibrahim juga disebut dengan julukan Bapak Pesantren. Yang ketiga, Maulana Malik Ibrahim disebut juga dengan Sunan Gresik atau Syekh Maghribi. 4. Selain membangun masjid, Sunan Maulana Malik Ibrahim juga membangun C. Bilik-bilik tempat menimba ilmu. 5. Langgar yang dibangun Sunan Gresik disebut dengan nama Masjid Maulana Malik Ibrahim. 5. Nilai positif yang bisa kita ambil dari dakwah Sunan Gresik ke Pulau Jawa yang paling tepat adalah C. Pantang menyerah dan selalu mencari hal positif dalam mencari solusi. 7. Sunan Ampel pada masa kecilnya bernama Ampel ini ya. Ampel ini Raden Rahmat yang paling tepat. 8. Langgar yang dibangun Sunan Ampel di Ampel Denta. Ini kata kuncinya di Ampel Denta. Yang paling tepat adalah C. Masjid Ampel. 9. Ajaran yang terkenal dalam falsafah Sunan Ampel adalah Mohlimo ya. Mohlimo itu ada mau main, mau madon, mau madat, mau ngombe, dan mau maling. Udah ya, ini 9, kita masuk ke yang 10. Mau maling dalam ajaran dakwah beliau mengandung arti tidak mau mencuri ya, betul. 11. Nilai positif yang bisa kita ambil dari dakwah Sunan Ampel yang paling tepat adalah nilai positif dari Sunan Ampel kreatif dalam mengadopsi hal-hal yang baru. 12. Langgar yang dibangun Sunan Ampel di Desa Kembang Kuning. Ini kata kuncinya adalah Desa Kembang Kuning. Yang paling tepat adalah Masjid Rahmat. 13. Nama Sunan Giri pada masa kecilnya bernama Raden Paku. 14. Sunan nama ayah Sunan Giri adalah Maulana Ishak. Oke, sudah. Mau maling, tidak mau mencuri. Ini nilai positifnya tidak kreatif dalam mengadopsi hal yang baru dan selanjutnya. Kalau sudah kita hapus dulu ya. Ini berarti kita 15. Kerajaan Belambangan pada saat diperintah oleh pada saat itu ya, pada saat Sunan Giri atau terkena wabah. Ini adalah Prabu Menak Sembayu. Waduh, terlalu gede. 16. Sunan Giri pernah menuntut ilmu di pesantren di daerah nih, kata kunci daerah, yaitu Ampel Denta kata daerahnya. Sunan Giri pernah belajar agama Islam di Pasai atau di daerah Aceh. 18. Ada yang beranggapan bahwa Sunan Giri mempunyai ilmu laduni, yaitu ilmu yang berasal dari Tuhan. 19. Sunan Giri dalam penyebaran agama Islam dengan berbagai metode, salah satunya adalah menciptakan dolanan anak-anak. 20. Nilai positif yang bisa kita ambil dari dakwah Sunan Giri yang paling tepat adalah memaksimalkan waktu luang dan ulet dalam belajar. Oke, sudah ya, kita masuk ke pembahasan soal 1. Ini aja. Nama untuk Maulana Malik Ibrahim sebutan. Ada yang menyebutkan ini
Syekh Maghribi atau kakek bantal, terus bapak pesantren, terus Sunan Gresik. 2. Ajaran Moh Limo dalam Sunan Ampel. Moh main itu artinya tidak mau berjudi. Terus moh maling tidak mau mencuri. Terus moh madat dulu, madat tidak mau hisap candu atau sabu-sabu kayak gitu ya. Terus mau madon tidak mau berzina. Dan yang terakhir adalah mau ngombe. Ini tidak mau minum minuman keras atau mabuk-mabukannya. 3. Tuliskan nama asli Sunan Giri. Ini dari Sunan Ampel ya. Jadi Sunan Giri itu ada banyak. Ada yang dari Sunan Ampel, ada yang dari Nyi Ageng Pinati. Kalau dari Sunan Ampel itu namanya adalah Raden Paku. Ingat Paku untuk menancapkan ilmu karena beliau banyak ilmunya. Kalau dari Nyi Ageng Pinati itu Joko Samudro. Yang keempat, tuliskan nama ayah Sunan Giri. Ayah Sunan Giri adalah Syekh Maulana Ishak. Dan yang terakhir adalah tuliskan pesan yang disampaikan oleh ayahnya Sunan Giri terhadap beliau ketika di Pasai. Hapus dulu ya. Berarti ini hapus dulu. Carilah tanah yang sesuai dengan ketika sudah sampai ke Pulau Jawa. Sesuai dan buatlah pesantren ya. Dan buatlah pesantren di sana ketika sudah sampai ke Jawa aja. Nah ini karena pada saat itu di Pasai dan amanatnya itu adalah carilah tanah yang sesuai dengan apa yang dikasih oleh ayahnya dan buatlah pesantren di atas tanah itu ketika sudah sampai di Pulau Jawa. Nah, inilah pembahasan dari Islah paket 3 materi SKI. Dari Bapak cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.